Setelah Ibu membahas tentang jaringan generatif, kemudian Ibu akan membahas tentang jaringan vegetatif, yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang daun. Daun sendiri memiliki bagian yaitu tepi daun, kemudian ada helaian daun atau lamina, kemudian ada tulang rusuk daun, kemudian ada tulang daun, kemudian ada tangkai daun atau petiole. Daun sendiri memiliki fungsi yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya, tempat penyimpanan bahan makanan, juga alat penguapan atau transpirasi, dan juga alat perkembangbiakan vegetatif. Struktur morfologi daun, bagian-bagian daun tadi ada helaian daun atau lamina, kemudian ada tangkai daun atau petiolus. Terdapat bagian yang menempel pada batang disebut pangkal tangkai daun. Pada tumbuhan tertentu daunnya tidak bertangkai, misalnya yaitu rumput itu tidak memiliki tangkai. Kemudian ada pelepah daun atau folius. Pada tumbuhan monokotil pangkal daun pipih dan lebar serta membungkus batangnya, misalnya yaitu pelepah daun pisang dan pelepah daun talas. Tulang daun yaitu tipe tulang daun ada 4 macam, yaitu ada yang menyirip, menjari, melengkung, sejajar. Menyirip itu contohnya yaitu daun mangga. Untuk menjari itu contohnya daun pepaya. Kemudian melengkung itu contohnya daun sirih. Daun sejajar misalnya daun pada jagung. Ini daun mangga, daunnya itu menyirip ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada daun pepaya, tulangnya itu menjari. Kemudian ada daun sirih, tulangnya melengkung. Ini tulangnya melengkung. Kemudian ada daun jagung, tulang daun jagung sejajar. Ini. Kemudian ini tulangnya sejajar. Daun. Struktur anatomi daun jika kita potong secara melintang kemudian kita amati di mikroskop, yaitu kita dapat menemukan adanya epidermis. Kemarin kita kan sudah membahas tentang jaringan. Itu terdiri dari selapis sel yang berdinding tebal berlapis kutikula atau lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Epidermis berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dindingnya itu tidak ada ruang antar sel. Sel-sel epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata. Di daun nanti epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata. Pikachu. Kemudian pada bagian jenis tanaman, epidermis juga mengalami modifikasi menjadi sel kipas, trikoma, ataupun sel silika. Terdapat adanya mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah, yaitu kita akan menemukan adanya jaringan parenkim yang termodifikasi menjadi jaringan tiang. Kemudian ada jaringan bunga karang, kemudian ada jaringan pengangkut yang terdiri dari floem dan xilem. Kemudian kita akan menemukan adanya jaringan sekretoris yang nantinya akan menghasilkan getah pada daun tumbuhan tertentu. Ini merupakan struktur anatomi daun. Jika kita potong daun secara melintang, kemudian kita akan melihat adanya stomata, kemudian ada epidermis. Epidermis ini akan termodifikasi menjadi stomata, adanya berkas pembuluh angkut, adanya xilem, kemudian ada floem.
Kemudian ada jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang ini terjadinya fotosintesis. Kemudian ada jaringan palisade. Untuk tumbuhan dikotil itu, bedanya tumbuhan dikotil dan monokotil di sini Ibu tidak cantumkan, tetapi di tumbuhan dikotil itu Parenchyma palisade banyak, dan bunga karang itu banyak mengandung klorofil sehingga terjadinya fotosintesis, dan juga ditemukan adanya berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Kemudian di tumbuhan monokotil tidak ditemukan adanya Parenchyma palisade. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang batang. Batang itu ada apical meristem, yaitu atau disebut juga dengan pucuk akar. Apical adalah pucuk. Kemudian ada meristem, kemudian ada kambium. Ada tidaknya kambium di batang itu. Fungsi batang sendiri yaitu sebagai alat transportasi, yaitu air dan mineral dari akar ke daun, xilem, fungsi xilem, yaitu dan hasil fotosintesis, transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh, yang merupakan fungsi dari pengangkut floem. Juga tempat keluarnya daun, bunga, dan buah untuk menyimpan bahan makanan cadangan. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Maaf Ibu salah. Perkembangbiakan vegetatif. Tipe-tipe batang itu ada batang yang berkayu, ada herbaceous atau bright, kemudian ada calamus. Berkayu itu sifatnya itu kuat dan kuat, kokoh. Contohnya itu pada pohon mangga dan rambutan. Kemudian herbaceous yaitu kayak intinya itu berair, lembek. Itu contohnya di bayam, jagung, dan kacang. Kemudian ada calamus, yaitu bagian dalam berunggal sehingga paling lemah dibandingkan herbaceous, contohnya batang padi. Ini contoh batang berkayu, nanti dia itu akan kokoh, kemudian tegak, kemudian tebal. Kemudian untuk batang bayam herbaceous, jika terkena matahari lama-kelamaan dia itu akan layu. Kemudian ada batang padi, merupakan batang yang paling lemah antara batang herbaceous. Kemudian batang itu memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama epidermis, korteks, stele. Epidermis itu bagian luar yang nantinya akan termodifikasi menjadi stomata. Kemudian di korteks nanti kita akan menemukan adanya parenchyma, kolenkyma, dan sklerenchyma. Kemudian di stele nanti kita akan menemukan adanya parakambium atau perisikal, parenchyma, kemudian ada bekas pengangkut dan empelur. Stele itu letaknya di dalam, paling dalam bagian batang. Kemudian struktur anatomi batang primer itu batang monokotil dan dibagi menjadi batang monokotil dan batang dikotil. Batang monokotil jika kita amati dari mikroskop dari luar ke dalam, kita akan menemukan adanya epidermis, ikatan pembuluh, kemudian empelur, korteks, dan silinder pusat. Untuk batang dikotil itu ada epidermis, korteks, dan stele.
Di epidermis itu biasanya tebal, kemudian di korteks terdiri atas sel-sel parenkim yang berbentuk bulat berdinding tipis dan bervakuola besar sebagai menyimpan cadangan makanan. Kan ada vakuolanya sebagai menyimpan cadangan makanan. Kemarin kita sudah bahas di fungsi-fungsi struktur sel. Kemudian ada stele sebagai silinder pusat. Kita akan menemukan adanya perisikel, floem primer, kemudian ada kambium vaskular, kambium pembuluh, kemudian ada silem primer, kemudian ada empelur. Empelur biasanya kita temukan di paling dalam batang. Struktur anatomi batang sekunder itu ada floem sekunder, silem sekunder, dan ada tidaknya kambium. Floem sekunder itu berasal dari pembelahan ke arah luar kambium, terletak di sebelah dalam floem primer. Kemudian silem sekunder berasal dari pembelahan ke arah dalam. Kalau sekunder itu ke dalam, kalau silem sekunder itu ke dalam, untuk floem sekunder itu arahnya keluar. Kemudian ada tidaknya kambium atau gabus, terdiri atas sel-sel yang berbentuk kotak. Dinding sel mengalami pembelahan yang nantinya ada tidaknya kambium ini dapat mempengaruhi batang tersebut. Jika ada kambium, kan sel-selnya itu membelah terus ya. Nanti jika ada kambium, maka batang tersebut akan menjadi besar kemudian kuat. Contohnya di batang mangga, kita akan mengamati struktur anatomi batang monokotil dan batang dikotil secara melintang. Kita akan menemukan di keduanya itu kita akan persamaannya itu ada epidermis, ada silem, ada floem, kemudian ada serabut silem, ada serabut floem, kemudian ada empelur, sama-sama ada empelurnya. Perbedaannya di batang monokotil itu kan batang primer, dia itu tidak memiliki kambium, sedangkan di batang dikotil itu merupakan batang sekunder, dia itu memiliki kambium. Kambiumnya ini kambium di antara floem dan silem. Di antara floem dan silem aktif membelah, kemudian membentuk floem sekunder di bagian luar, kemudian ada silem sekunder di bagian dalam dekat dengan empelur. Perbedaannya ada tidaknya kambium. Ini perbedaan batang monokotil dan batang dikotil. Untuk batang monokotil itu floem dan silemnya atau jaringan pengangkutnya itu tersebar, sedangkan untuk batang dikotil itu tersusun melingkar. Ini melingkar kan jaringan pengangkutnya. Perbedaan batang dikotil dan monokotil yaitu percabangan batang itu monokotil tidak ada, dikotil itu ada. Ruas batang dan tidaknya itu di monokotil ada, di dikotil tidak ada. Kemudian letak jaringan pengangkut tersebar, dan dikotil itu teratur atau membentuk lingkaran. Kemudian ada tidaknya kambium, di monokotil itu tidak ada. Kemudian di dikotil itu ada jaringan dasar, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empelur. Dapat dibedakan antara korteks dan empelur. Kemudian ada pertumbuhan sekunder, di monokotil tidak ada, di dikotil itu aktivitas kambium sehingga diameter batang bertambah dan kemudian batang itu akan menjadi kuat dan kokoh.
Kemudian tipe jaringan pengangkut itu kolateral tertutup, untuk dikotil kolateral terbuka. Kemudian sel seludang berkas pengangkut yaitu ada. Kemudian empelur yaitu di monokotil itu meluas hingga akar batang. Untuk dikotil itu terdapat di pusat batang saja.